Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan dari Tuhan. Sebab kami kenal, kami tahu, kami sadar kami sesungguhnya tidak layak. Itu sebabnya tambahkanlah kekuatan yang cukup khususnya kepada hamba-Mu yang terbatas ini. Agar kami boleh bersama memperhatikan dan merenungkan sebuah topik yang sebenarnya sulit bagi kami, yaitu kesabaran. Kepada Tuhan saja kami berharap, kepada Tuhan saja kami memohonkan permohonan pertolongan ini. Terima kasih Tuhan, demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema. Ya, kalau Anda perhatikan bunyinya lah karakter orang Kristen. Karakter orang Kristen dan khususnya adalah kesabaran. Kalau bicara mengenai kesabaran, lalu kita bertanya apa itu kesabaran? Saya langsung buka ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan bahwa itu artikan sebagai ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, sifat tenang, dan lain-lain, dan ketabahan. Sudah tentu secara bahasa, saudaraku sekalian, penjelasan itu sudah cukup. Itulah kesabaran. Tapi masalahnya, saudaraku, yang menentukan kesabaran kita sebetulnya banyak faktor, dan salah satu faktor yang sangat penting di dalam kehidupan kita itu adalah iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan yang membuat kita sabar. Iman kepercayaan yang membuat kita sabar menunggu. Iman kepercayaan yang membuat kita bersedia mengalah. Iman kepercayaan yang membuat kita dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Lalu kita itu bisa berharap kepada Tuhan. Saya teringat kesaksian seorang murid waktu saya mengajar di Singapura yang mengatakan dia sama ayahnya itu 1 minggu 2-3 hari begitu naik ke bukit. Untuk apa? Sepanjang malam ayahnya di situ berdoa, berseru kepada Tuhan, mereka menanti, dia masih kecil. Sebagai anak kecil dia tidak mengerti apa yang dilakukan ayahnya, tapi dia tahu ayahnya berdoa. Dia sadar ayahnya sedang berdoa, dia tahu ayahnya malam itu bergumul sebelum hebat, sampai akhirnya fajar menyingsing lalu mereka turun. Di dalam kesaksiannya itu dia berkata, dia mulai mengenal apa itu iman dan apa itu kesabaran, saudaraku. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, orang yang sabar bukan berarti orang yang lemah, saudara. Saya kalau membaca lemah lembut, saya bisa ketawa sendiri ya saudaraku. Di bahasa Indonesia itu lemah lembut. Anda ini karena lembut atau Anda ini karena lemah begitu. Saudara lemah lembut. Kepada siapa saudara lemah lembut? Saudara jalan, saudara bersenggolan dengan seorang yang badannya besar sekali, badannya tato, saudara lihat sudah takut, saudara langsung lemah, kemudian ngomongnya lembut. Nah, itu lemah, itu bukan lemah lembut. Anda harus mempunyai posisi yang tinggi. Anda mempunyai kuasa yang besar. Anda sedang naik daun, kekayaan lagi tumpuk banyak, saudaraku sekalian. Kepada siapapun, lalu Anda bicara, itu wah suaranya lantang dan tegas. Itu lemah lembut bukan? Jadi saudaraku sekalian, kalau kita bicara lembut, kita bicara sabar, kita bicara sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang mengubah pola kehidupan kita, yang menentukan sikap kita di dalam kehidupan. Itu sebabnya saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan 2 kata kerja
Yang satu makrotumeo. Yang kedua tidak di kebaktian ini, kebaktian kedua. Yang jelas saudaraku sekalian, kata ini berarti sabar yang kata kerjanya dipakai 10 kali, sedangkan kata nominanya, kata bendanya, nominanya itu dipakai 14 kali. Jadi hari ini fokus kita kepada kata kerja. Nanti di kebaktian yang kedua, kebaktian berikut maksud saya, kita akan berfokus kepada nomina saja. Jadi kita hari ini akan memperhatikan makrotumeo. Tapi saya itu mau membantu saya juga membantu Anda supaya gampang saya mencantumkan nomor lemah, nomor entry, yaitu M25. Bikinan mana? Bikinan di Malang. Jadi nomor ini adalah nomor urutan yang saya buat berdasarkan PBIK Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara nanti bersama dengan saya, lalu kita bisa bersama-sama mempelajarinya. Saudaraku sekalian, hari ini kenapa kita mau berjuang memahami apa itu kesabaran? Kesabaran itu penting saudaraku, karena apa yang kita sering lakukan, itu jadi kebiasaan. Apa yang saudara biasa lakukan, nah lama-lama, maaf saudaraku, itu membentuk karakter Anda. Ini karakter. Anda bicara suka begini, Anda bertindak suka begitu, Anda melakukan sesuatu modelnya begini. Itu sumbernya dari mana? Itu kembali kepada kebiasaan Anda. Loh, kenapa ada kebiasaan begitu? Anda mempunyai kebiasaan itu karena Anda sering melakukan itu, sering. Udah kebiasaan. Karena kebiasaan, lalu saudara melakukan itu secara sadar, secara tidak sadar, lalu itu membentuk karakter Anda. Jadi karakter Anda tidak mudah diubah, sukar dirubah kalau Anda tidak balik kepada sesuatu yang sering Anda lakukan. Tapi sebelum saya lanjut, saudaraku sekalian, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Menurut Anda Tuhan Yesus itu sabar enggak? Ini orang Kristen semua bukan? Nah, bagus. Kalau belum baptis, kalau sudah mau duduk di sini, saya kira jawaban Anda saya sudah tahu. Sabar enggak? Ya sabarlah. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak sabar? Siapa yang bilang tidak sabar, nanti setelah kebaktian ketemu saya. Kalau Tuhan Yesus itu sabar, lalu mengapa Tuhan Yesus sampai 2 kali? 2 kali. Kalau Yohanes pasal 2 itu pertama kali. Kalau Matius, Markus, Lukas itu kedua kali. Akhir pelayanan itu awal pelayanan Tuhan Yesus. 2 kali. 2 kali Tuhan Yesus itu tidak sabar loh saudaraku. Sepertinya kan begitu. Jadi saudaraku sekalian, saya hari ini mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak mengharapkan jawaban sekarang. Tidak. Tapi saya lontarkan ini, kita bilang sabar enggak? Nanti dulu saudaraku sekalian bicara sabar, bicara Tuhan Yesus sabar atau tidak sabar kan? Loh, faktanya menurut apa yang dicatat oleh kitab Injil, paling sedikit sepertinya Tuhan Yesus itu marah. Betul? Lalu ambil tindakan yang itu di luar dugaan orang. Tidak sembarang orang yang berani melakukan itu, saudaraku sekalian. Dia usir mereka yang dagang. Lalu membersihkan, menyucikan bait Allah. Sekali, gak cukup, sampai 2 kali. Saudara pasti menanti jawaban dari saya. Tolong angguk kalau saudara setuju. Tapi enggak, sehari ini saya tidak memberi saudara jawaban. Saudara pikir. Yang kedua itu berkaitan dengan saya pribadi, saudara.
Saya ini pada dasarnya penerjemah Alkitab. Saya terima itu sebagai tugas saya. Jadi sudah berapa tahun? Sudah 30. Pernah gembala? Pernah. Lama? Tidak. Berpengalaman? Enggak juga. Tapi pernah saudara, saya bertemu dengan sebuah kasus yang saya marah kepada saya sendiri. Saya besuk orang, ibu itu senyum, bahagia. Tapi akhirnya dia bunuh diri. Waktu saya pergi ke rumah sakit membesuk, loh kenapa bunuh diri? Itu domba saya kan. Saya baru tahu dia itu sering dipukul oleh suaminya. Bapak Ibu, saya mau minta jawaban dari Anda. Saya boleh tidak minta ibu itu sabar? Saya mau jujur, saya kehabisan kata. Tapi saya tanya kepada saya sendiri. Kalau saya minta sama ibu itu, Bu, sabar Bu. Saya tidak berani, sungguh. Karena yang dipukul kan bukan saya. Ada istri yang pukul suami enggak? Ada, tergantung siapa yang belajar karate itu. Jangan menikah sama wanita yang bisa karate, teman. Itu bahaya tersembunyi itu. Ya. Jadi adil enggak? Adil enggak? Saya boksu. Saya gembala. Saya datang lalu berkata kepada ibu, Bu, sabar Bu, jangan bunuh diri, pulang lagi supaya dipukul lagi. Begitu. Tapi nanti kalau saudara yang dirugikan, dan saudara berkata pada saya sudah dirugikan, tapi saya demi Tuhan, karena Tuhan, saya mau bersabar. Saya tepuk tangan. Jadi di dalam hidup saya harus belajar apa? Di dalam hidup saya, jujur, saya belajar mengalah. Kalau berkaitan dengan saya pilih kalah, mengalah. Enggak, saya pilih. Kalau saya yang menghadapi, kalau saya yang dirugikan, kalau saya yang dipermalukan, kalau saya punya hak itu dan saya enggak bisa pakai hak itu, saya pilih apa? Saya pilih ngalah. Saya kenal dengan seseorang, tapi saya tidak mau sebut dia siapa. Tetangganya membuang sampah ke tong sampahnya, tidak mau kepada tong sampah dia sendiri. Kalau menurut Anda bagaimana? Tetangga buang sampah. Entah alasan apa, demi kebersihan atau kemudahan, dia itu sampahnya gak mau buang ke tong sampahnya sendiri, selalu pilih tong sampah orang itu. Orang itu orang Kristen. Orang Kristen ini, saya diberitahu oleh yang bersangkutan, lalu pergi ke tetangga, mau dengar ceritanya? Ngomong sama tetangganya, Bu, tong sampah saya itu ibu boleh pakai, gak apa-apa. Jadi mulai sekarang, tong sampah ibu disimpan saja. Is that a good idea? Very good, right? You like that? Mulai hari ini, tong sampah ibu simpan aja. Kita berdua kongsi pakai tong sampah kita saja. Saya jamin saudaraku sekalian, kalau saudara bersikap demikian, tetangga semua sayang sama Anda. Itu namanya sabar. Tapi kalau saya besuk seorang ibu yang dipukul suaminya, senyum, ketawa, bahagia, sampai akhirnya bunuh diri, saya tidak akan berkata kepada dia sabar. Enggak. Saya akan bertindak sebagai seorang gembala. Saya akan tanya dia, Bu,
Apa yang saya boleh bantu kamu? Di dunia ini kita tidak berhak menuntut orang lain sabar kalau orang itu dirugikan. Tetapi kita punya kewajiban untuk membela mereka yang lemah, yang dimanipulasi. Nah, saudaraku sekalian, setelah semua ini, saya mau ngajak Anda melihat sebuah kesabaran yang mulia yang tercatat di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya kutip mulai dari ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar. M25, ia sabar. Terhadap kamu semua, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mulia tidak? Itu kesabaranmu. Tuhan berkuasa tidak? Tuhan lemah lembut tapi berkuasa. Tuhan tidak seperti kita karena lemah baru lembut. Kita ketemu sama musuh yang besar, kita pura-pura tidak berani lihat. Begitu kan? Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bahkan menciptakan langit semesta. Setiap kali saya pikirkan itu dan Tuhan sabar sama saya malu, begitu kan? Tuhan sabar kepada siapa? Oh iyalah, Anda itu orang suci, saya bukan. Allah sabar sama saya. Kenapa sabar kepada saya? Sebab di dalam pikiran saya itu pun pernah ada yang jahat. Yang tidak sabar. Mau dengar? Zaman dulu Surabaya, Jakarta, Surabaya itu shuttle istilahnya. Tidak ada tiket, sampai sana baru beli. Saya datang ke sana, saya lihat, antriannya pendek. Saya berdiri di situ. Tapi orang serobot, pendeta boleh serodan? Tidak boleh, itu masalahnya saudara. Saya nggak serobot, orang lain serobot. Serobot, lalu tiket yang terakhir terjual di depan hidung saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya kesel saudaraku. Malam itu saya mau tidur di mana? Di Surabaya. Saya harus cari tempat tidur. Saya puji. Kalau sudah terbuka, saya ini gimana ini? Buang uang lagi. Betul tak? Lalu saya lihat. Saya bilang, ada kehendak Tuhan yang baik. Siapa tahu malam ini ada breaking news. Pesawat GA berapa-berapa. Jedur gitu. Tidak apa-apa, saya sabar. Ini ada kehendak Tuhan baik. Betul dah? Betul dah? Masa enggak betul? Betul dah. Kehendak Tuhan yang baik. Tiket yang terakhir terjual di depan saya. Saya tidak bisa terbang. Itu ada kehendak Tuhan yang baik. Siapa tahu, ya kan? Masa saudara tidak pernah begitu? Sudahlah. Malam itu, saya berlutut, saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya ini calon pembunuh, saudara. Saya demi sebuah tiket, semi-semi mengutuk gitu loh, supaya pesawat itu jedur, saudara. Demi satu tiket. Hanya karena saya malam itu tidak bisa terbang, keluar ongkos lagi, saya marah, saya jengkel. Betul? Padahal saudaraku di sini dikatakan, tapi ia sabar terhadap kamu, ya termasuk saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang mati sama binasa, itu dua hal. Mati sama binasa itu dua hal. Kalau mati pergi ke San Diego Hill.
Kalau binasa itu di dalam neraka. Tidak mau kita binasa, saudaraku. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jauh lebih baik Anda dan saya bertobat daripada ada seorang yang harus kirim ke dalam neraka. For what? Untuk apa, saudara? Allah menginginkan semua orang, termasuk musuhmu, termasuk orang yang merugikan kamu, termasuk orang yang membuat kamu jengkel, termasuk orang yang kamu kalau lihat itu mukanya dibandingkan. Allah menghendaki semua orang bertobat dan berubah menjadi anak-anak Tuhan. Dengan demikian, saudaraku sekalian, kesabaran Allah itu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan sejati di atas bumi ini. Tidak berhenti di sini, saudaraku. Ada kesabaran yang keluar dari kasih. Keluar dari kasih. Saya mengutip 2 tempat untuk Anda. Yang pertama itu di Tesalonika. Kenapa Tesalonika terlebih dahulu? Karena tulisnya lebih awal. Kenapa Korintus itu lebih belakang? Ya memang lebih belakang ditulis. Yang satu awal tahun 50-an, yang satu 55. Jadi mana lebih? Di sini dikatakan kepada jemaat yang baru mulai saudara. Masih hijau. Lain sama yang Korintus. Kalau Korintus itu terlalu canggih. Orang yang kaya, orang yang bertalenta, orang yang hebat. Kalau Tesalonika tidak. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Lalu bagaimana? Sabarlah terhadap semua orang. Saya dengan sadar memasukkan itu istilahnya parsing ya. Verb, orang kedua, P yang pertama pluralis, P yang kedua itu adalah present tense, kala kini. Lalu aktif, M satu lagi, itu imperatif. Nah ini PPIK. Jadi saudara langsung tahu, ini kata kerja. Kata kerja ini kalau saya terjemah ulang, itu adalah begini, kalian, karena pluralis, jamak. Harus bersikap sabar terus menerus. Ini ibu-ibu saya mau tanya, di dalam dunia ini yang paling susah ngurus siapa? Pasti bukan sekolah minggu. Oh, malah sekolah minggu itu semua anak manis-manis. Siapa yang paling susah diurus? Gereja ini ada komisi lansia. Tidak ada, Kaleb, lansia, telantar dan sia-sia. Komisi lansia itu tolong jangan dipakai lagi ya saudaraku. Itu kalau saya dengar, sebab saya juga lansia sih. Komisi telantar dan sama sia-sia itu. Ibu bisa sabar sama orang tua. Ini sabar terhadap semua orang. Dalam pengalaman saya, ibu mungkin lain. Orang tua itu paling susah urus loh. Betul? Kepalanya udah kaku. Diajarin, segera ajar, setelah 3 menit dia lupa, saudara. Jangan jelek-jelek ini orang tua yang sungguh jangan jelek-jelek. Di bawah duduk ada seorang ibu di tengah ini, pakaiannya hitam. Itu istri saya, saudara. Waktu saya pacaran sama dia, masa enggak pacaran? Pacaran. Waktu saya pacaran sama dia, saya sedikit jengkel dan aneh. Kenapa? Karena dia bukan ajak saya ke tempat romantis.
Dia ajak saya besuk orang tua. Saya habis pikir, ini bukan aneh, ini perlu diselidiki, ini kenapa begitu? Saya ceritakan latar belakang ini, supaya Anda sadar kenapa kemudian dia memulai komisi lansia di Malang. Yang hadir tidak banyak. 250 orang setiap minggu. Tidak banyak, cuma 250. Setiap minggu itu makan. Dan sering masak di rumah saya. Masak pakai apa? Semi-semi kayak drum gitu. 2. Setiap kali masak, rumah saya itu kayak sauna, saudara. Nanti datang sopir gereja, gotong. 2. 1 itu 2 orang baru bisa gotong. Setiap minggu makan. Setiap minggu ada dokter datang. Setiap minggu dicek kesehatan. Setiap minggu dibagikan vitamin. Mau dengar kabar baik? Kalau Anda mau sumbang untuk makanan, antrinya 3 bulan. Sebab semua orang suka menyumbang. Antrinya 3 bulan. Orang senang. Orang lihat, ini kasih orang tua makan. Kenapa? Jadi bapak, ibu yang lansia, tidak mau merayakan sama anak cucunya. Dia bawa duit itu, dia rayakan di mana? Di komisi lansia. Dengar lagi satu. Setahun beberapa kali ada kebaktian mengingat anggota lansia yang sudah meninggal. Jadi hari itu misalnya ada 10 orang, keluarganya diundang. Diundang datang, duduk di belakang. Lalu misalnya kakeknya, neneknya, mamanya, papanya, fotonya ditayang. Lalu keluarga maju ke depan, memberikan bunga. Setelah kebaktian mereka dikumpulkan lalu di-PI kepada mereka. Ingatkan bahwa orang tuamu dulu orang Kristen, sekarang kamu di mana? Itu sebabnya saudaraku, coba baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu bersabar. Kata kerja, bersabar. Kasih itu bisa bersabar. Kasih itu bersabar dalam itu kalah kini yang terus menerus bersabar. Anda bisa sabar sama customer Anda. Anda bisa kabar kepada atasan Anda. Anda bisa bersabar. Bisa enggak kepada anak kecil? Oh, masih bisa. Anda bisa bersabar enggak kepada orang tuamu? Tak kalah seorang injek ke usia lanjut. Oh iya, kalau yang kaya, kalau yang miskin. Mereka yang merasa kesepian yang tersendiri. Mereka yang membutuhkan sedikit perhatian. Oh saudaraku sekalian, kita diajak melakukan suatu sabar. Sabar kepada siapa? Sabar kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Yang sekarang itu juga sungguh sudah lemah, saudara. Itulah sabar. Sabar yang keluar dari kasih. Suatu penghargaan, satu hormat kepada ayah, ibu, kakek, nenek yang membesarkan kita. Sabar itu berpengharapan, saudara. Saya mengajak saudara membaca kitab Yakobus pasal 5. Di ayat 7 itu dipakai 2 kali bersabar, ayat 8 sekali. Nanti kita baca sampai ayat ke-9, Pak Petani. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya
Atau lihatlah contoh ini, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia bersabar sampai telat turun hujan musim gugur dan musim remi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum sesungguhnya. Atau lihatlah, hakim telah berdiri di andang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran. Itu nomina M26. Para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Yakobus ditulis pada masa sangat awal. Saya selalu memperhatikan kapan ditulis. Tadi kita sudah lihat, itu awal, itu akhir. Ini awal sekali. Bahkan mungkin salah satu kitab yang paling awal di dalam Perjanjian Baru. Karena orang Kristen masih mengadakan pertemuan di dalam sinagog. Mereka itu kenapa harus bersabar? Karena ada dua kelompok, ada yang kaya. Seberapa kaya? Tidak tahu. Kalau pasal 5 itu diterjemahkan uang logam emas, uang logam perak, uang logam emas, uang logam peraknya itu bisa karat, numpuk sampai karat. Lah yang sebelah ini, yang miskin, siapa? Pak petani. Jadi saudaraku sekalian, disinilah saudaraku timbul satu pertanyaan di dalam penyelidikan sejarah surat Yakobus. Saya tuliskan tafsiran surat Yakobus. Saudara perlu sedikit sabar untuk membacanya, karena tebalnya 646 halaman. Jadi ya Anda harus sedikit sabar kalau mau membacanya. Di dalam tafsiran ini saudaraku ada satu bagian mengenai sejarah yang membuktikan Yakobus dibunuh, didorong jatuh dari tembok, dipentung pakai kayu penyuci pakaian yang dipakai wanita, jedor sampai mati. Itu alasannya dia bidat. Tapi alas sesungguhnya adalah Yakobus itu membela imam-imam yang miskin. Jadi ada seorang yang bela orang miskin. Sampai dibenci ya Saduki. Kalau Farisi tidak terlalu. Farisi ya, tapi Saduki yang merancangkan itu semua lalu membunuhnya. Hanya karena salah satu sebab mengganggu kepentingan mereka. Jadi dia itu membela orang yang miskin. Bapak, Ibu, di dalam kehidupan kita itu harus melakukan apa yang benar. Tapi apa yang benar itu belum tentu populer. Dan Yakobus itu sebetulnya tidak perlu dipahami dari surat Paulus. Tidak ada kaitan. Itu sebabnya penerjemahan kata-kata di antara kitab-kitab ini juga beda. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang berpengharapan. Berpengharapan. Kenapa berpengharapan saudaraku sekalian? Oh, kita baca bukan? Tuhan pasti datang dan bahkan Tuhan pasti datang dengan segera. Anda tidak bisa bayangkan ada orang Kristen yang 1 minggu 2-3 kali naik ke bukit berdoa sepanjang malam di sini. Dia menanti apa? Dia menanti dengan pengharapan. Di dalam hatinya ada satu pengharapan yang berkobar-kobar bahwa Tuhan akan datang, Tuhan itu adalah hakim, dan bahkan sudah ada contoh teladan demikian yang diberikan kepada kita. Jadi dengan kata lain saudaraku, kesabaran itu berkaitan dengan pengharapan. Masalahnya adalah saudara berharap kepada apa? Tak kalah saudara dan saya berharap kepada Tuhan yang adil, tak kalah saudara dan saya berpengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya,
Tak kalah saudara dan saya itu berpengharapan kepada Tuhan yang tahu dan mengenal segala air mata saya. Masakan saudaraku sekalian di dalam perjalanan mengikuti Tuhan ini, kita itu menjadi lemah dan tawar hati. Tidak saudaraku. Pagi ini saya sudah beritahu kepada Anda ada 3 hal. Yaitu kesabaran yang mulia, kesabaran yang luar dari kasih, dan kesabaran yang berpengharapan. Nanti, kebaktian depan, saya akan berbagi dengan Anda huponeo. Huponeo itu saudaraku, hupo itu di bawah. Itu meno itu adalah bertahan. Itu sebuah kata majemuk. Yang seperti ini saudara. Bertahan. Bagaikan batu yang menindih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada Engkau saja kami menyerahkan diri. So, seringkali kami tidak sabar. Kesabaran kami itu bukan keluar dari motivasi yang mulia. Kesabaran kami itu tidak berkaitan dengan kasih. Dan kesabaran kami itu belum diwarnai dengan pengharapan yang teguh. Itu sebabnya Tuhan dengan segala rendah hati sekali lagi kami menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan Tuhan. Agar di dalam perjalanan mengikuti Tuhan ini, Engkau yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan Yesus, kami berdoa.